Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji dia, dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Lagi katakan, dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji dia, dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Lagi katakan, dia diagungkan, dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji dia, dia diagungkan selamanya. Aku puji, kami memuji kebesaran-Mu. Yesus Tuhan, biar kebenaran-Mu memerintah di tengah-tengah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Lagi katakan, dia diagungkan, dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji dia, dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah surga bumi, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Terakhir katakan, dia diagungkan, dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Aku puji dia, dia diagungkan selamanya. Aku puji namanya. Yesus Tuhan, kebenaran yang memerintah, kebenaran-Mu memerintah setiap kami, bersukacita dalam namanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Kami puji dia, dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Kebenaran-Mu memerintah atas setiap kami. Amin. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu hadir di tengah-tengah setiap Amin. Kami. Bapa, kami bersyukur buat momen yang indah di pagi hari ini. Kami rindu ngalamin Engkau lebih lagi melalui firman-Mu. Berbicaralah, tegur, hibur, balut hati kami melalui firman-Mu. Kami mau mendengar pengajaran-Mu Tuhan, dan Engkau yang urapi setiap kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu, urapi firman-Mu, urapi semua umat-Mu. Biar pengajaran yang daripada-Mu yang mengajar kami, memampukan kami untuk menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, waktu firman dilepaskan, ada kuasa dan otoritas Tuhan dicurahkan. Sehingga yang sakit kami terima kesembuhan, yang lemah kami mendapat kekuatan, yang susah kami mendapat penghiburan, yang jalan buntu terbuka jalan yang baru, dan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa,
Biar kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Ya baik, kita sama-sama mau dengerin firman Tuhan. Saya beri judul adalah Anti-Social Social Club. Apa itu ya saudara ya? Anti-Social Social Club. Sebetulnya frase ini sudah tren dari tahun 2015. Ya, jadi ini sudah cukup lama. Dan frase ini sebetulnya adalah yang ada di baju hoodie. Saudara tahu hoodie ya? Sweater yang ada tudung kepalanya, hoodie saudara ya. Dan kata ini, frase ini dikemukakan oleh seorang bernama Nick Lurk. Nick Lurk. Tapi pada intinya kenapa dia sampai membuat kata anti-social social club ini saudara? Intinya adalah pada akhirnya semua manusia akan sendiri. Waktu saya baca ini tiba-tiba ada satu pewahyuan, ada satu pemahaman Tuhan berikan. Bukankah setiap kita pada akhirnya kita akan masing-masing dengan Tuhan? Saudara punya istri, saudara punya suami, saudara punya anak, saudara punya orang tua. Pada waktu kita meninggal nanti, in the end of our life, semuanya kita tinggalkan. Harta, jabatan, aset, kekayaan, penghasilan, status sosial. Pada akhirnya semua kita akan letakkan. Dan kita akan kembali ke rumah Bapa. Saya ingin menyadarkan kita kembali, mengingatkan kita kembali. Apa yang kita sedang kejar sebagai sumber kebahagiaan di hari-hari ini. Mari kita harus jujur saudara. Kita sebetulnya sudah tahu akhir dari cerita hidup kita. Dengan apa yang kita lakukan secara repetitif hari lepas hari. Saya ulang. Sebetulnya kita harus berani jujur sama diri kita. Kita sudah tahu kok. Apa yang akan terjadi dengan hidup kita di masa depan. Dengan setiap kegiatan yang repetisi kita lakukan setiap hari. Kita ambil contoh. Gak pernah berolahraga. Endingnya sudah jelas kok. Pasti rentan dengan sakit penyakit dan penuaan dini. Kita udah tahu. Gak baca Alkitab, ya jelas. Kita gak akan punya pengenalan akan Allah. Mari kita jujur, sebetulnya kita sudah tahu ending cerita hidup kita loh. Dengan apa yang kita sudah kerjakan selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun belakangan ini. Dalam bisnis juga kita tahu kok. Dengan cara kerja kita, dengan etos kerja kita yang seperti sekarang ini, apa yang akan terjadi 10 tahun lagi kita sudah tahu. Dan semua itu bergantung kembali kepada diri kita. Apa yang mau kita lakukan hari-hari ini. Dan apa yang mau kita kejar sebagai sumber kebahagiaan kita hari-hari ini. Ini menentukan apa yang akan terjadi di akhir cerita hidup kita. Ingat, di akhir hidup semuanya akan kembali sendiri. Saudara, studi mengenai gambar diri manusia itu membagi 4 bagian penting. Dan rata-rata setiap kita pasti pernah bermasalah atau mungkin lagi bermasalah dalam salah satu kuadran yang ada di keempat hal ini. Apa? Saudara, mari kita lakukan medical check up kepada diri kita sendiri. Health check up kepada diri kita sendiri. Ada orang yang memang gambar dirinya gagal di bagian yang pertama, yaitu dari kecil dituntut untuk sukses, sehingga waktu dewasa dia menjadi pribadi yang takut gagal dan candu sukses. Kuadran kedua adalah perasaan takut tertolak, sehingga sepanjang kehidupan dia akan mengusahakan bagaimana caranya dia bisa diterima dalam setiap status sosial yang ada, di dalam setiap kalangan yang ada. Kita akan menemukan orang-orang tipe seperti ini. Dia akan menghalalkan segala cara untuk dia bisa diterima. Dia mungkin akan membanyakkan, memberi pemberian-pemberian. Supaya apa? Dia bisa diterima. Dia akan menjadi Mr. Nice Guy.
Orang yang selalu menyenangkan, berusaha untuk menyenangkan semua orang. Kenapa? Karena pada dasarnya ada gambar diri dia yang belum pulih. Kenapa? Dia takut ditolak dalam lingkungan yang baru. Atau mungkin yang ketiga, kuadran 3. Takut terintimidasi dengan hukuman Tuhan. Please saudara, ini banyak banget orang Kristen seperti ini. Banyak sekali yang saya layani melalui media sosial. Mereka berkata, Pak, saya begini tuh jangan-jangan Tuhan marah ya sama saya. Saudara, saya mau kasih berita sukacita buat saudara. Bapa di sorga mengorbankan anaknya yang tunggal satu-satunya, Yesus Kristus. Untuk mati di kayu salib, menukar Anda dan saya. Sehingga kita beroleh yang terbaik. Supaya kita terbebas dari semua hukuman Tuhan dan kita memperoleh surga. Kalau udah begitu adanya dan ini tidak bisa didinai, tidak bisa disangkal oleh siapapun karena karyanya sudah jelas dan sudah selesai sempurna. Masa iya? Coba bayangkan ini saudara. Masa iya Tuhan yang sudah begitu mengasihi kita, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Masa iya pribadi Allah yang begitu luar biasa kasih kepada setiap kita, menunggu kita melakukan kesalahan, lalu begitu kita lakukan kesalahan dia bilang, nah ini waktunya saya sikat kamu. Ini nih momen saya tunggu, saya hukum kamu. Apakah begitu? Adakah Bapa di dunia ini yang tidak sempurna tentunya? Setidak sempurnanya kita sebagai orang tua, adakah kita sebagai orang tua menunggu anak kita melakukan kesalahan, lalu begitu dia melakukan kesalahan langsung kita punya alasan. Ini alasan saya untuk bisa menghukum kamu. Biar kamu kapok, biar tahu rasa kamu. Saya hukum kamu dengan sakit penyakit, saya hukum kamu dengan kebangkrutan. Ada? Please kita perbaiki mindset kita sebagai orang percaya. Kalau enggak, kita nggak bisa mengejar yang seharusnya kita kejar sebagai sumber kebahagiaan. Malah kita berkutak-kutik dengan perasaan bahwa kita takut dihukum oleh Tuhan. Kabar sukacita buat saudara semua, Tuhan tidak lagi menghukum kita. Sebab Tuhan mau kita bebas dari hukuman. Maka dia sediakan pengampunan di atas kayu salib. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara. Dan yang keempat, ada lagi orang yang memang minder karena punya masa lalu yang bermasalah. Masa lalunya buruk, dia berusaha tutupin. Supaya semua orang gak ada yang tahu. Dia tutupin dengan perangainya, dengan dia punya sikapnya. Kenapa? Karena sebetulnya ada masa lalu yang bermasalah, dia berusaha tutupin. Dan saudara, ini adalah studi yang memang sudah dilakukan dan memang ini dinyatakan memang begini adanya. Dan tentu kalau ada di antara kita yang ngalamin 1, 2 atau bahkan keempat-empatnya, it's normal. Sesuatu yang normal, tetapi kita minimal tahu bagaimana kita harus memperbaiki diri kita. Bukan berarti ini menjadi sebuah pembenaran. Ya memang kata Pak Pendeta, saya memang orang yang candu sukses dan takut gagal. Ya sudah memang saya begini, oh bukan begitu. Justru kita mau bereskan hari ini. Supaya apa yang jadi sumber kebahagiaan kita tuh jelas. Saudara, kalau, saya mau tanya, kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita hari ini kepada hal-hal yang lahiriah. Kalau. Dan memang kebanyakan kita begitu. Mari kita berandai-andai sejenak. Pejamkan mata Anda sebentar saja. Dengarkan kalimat saya. Saya bukan mau sugesti atau menghipnotis saudara ya. Saudara pejamkan mata, ya. Saudara dengarkan kalimat saya baik-baik. Bayangkan apa yang menjadi sumber kebahagiaanmu. Ayo, bayangkan sejenak. Tutup matamu, bayangkan sumber kebahagiaanmu. Oke? Thank you. Semua kita punya bayangan. Oh, saya akan bahagia kalau nanti saya punya mungkin rumah pribadi. Saya akan menjadi bahagia kalau nanti saya melihat anak saya tumbuh mendapatkan seorang suami, seorang istri yang sepadan. Saya akan bahagia kalau, nah itu kan tadi semua sudah ada dalam pikiran kita. Dan percayalah kepada saya, semua yang kita pikirkan barusan, kebanyakan, pasti kita berkata bahwa kebahagiaan kita bergantung kepada hal-hal yang lahiriah. Saya akan bahagia Pak, kalau tender saya gol, puji Tuhan. Dan pertanyaan saya, oke, kita bahagialah setelah tender kita gol. Setelah tender kita gol terus apa? Bahagia dong? Iya pasti. Berapa lama? 1 hari?
2 hari. Pak, saya akan bahagia kalau saya punya kendaraan pribadi. Oke, anggaplah kita punya. Pada 1 hari Tuhan berikan dengan caranya. Lalu kita memiliki apa yang kita dambakan, yang menjadi sumber kebahagiaan. Oke, berapa lama kita bahagia? Ya minimal sampai cicilannya lunas, Pak. Kalau beli kendaraan, cicil. Tapi setelah itu kita akan menjadi biasa loh. Bener gak? Kita akan mulai biasa aja. Yang tadinya mungkin awal gak punya mobil, terus punya mobil, wah senengnya luar biasa. Setiap hari itu mobil dicuci. Kalau perlu setiap hujan dia dicuci. Betul? Bertahan berapa lama saya mau tanya? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Bisa 5 tahun itu luar biasa, kecuali memang kerjaannya jasa cuci mobil, saudara. Mari kita renungkan, mari kita jujur. Sebagai anak-anak Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang sedang menggantungkan harapan kebahagiaan kita akan hal-hal yang lahiriah. Kalau masih di situ, saudara percayalah, kebahagiaan kita semu, kebahagiaan kita sementara, kebahagiaan kita tidak akan bertahan selamanya. Karena kita akan terus mencari yang lebih. Sebab itulah nature hidup manusia. Mari kita akan belajar hari ini. Ada satu firman Tuhan yang luar biasa saya akan kupas dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-16 sampai 20. Saudara, dalam terjemahan The Message, saya tidak akan baca ini, saya langsung akan terjemahkan, saudara. Saudara bisa baca sendiri di rumah. Dalam terjemahan The Message, saya translate langsung buat saudara. Pasal 5 ayat 16 sampai 20 bilang begini. Karena keputusan ini, kami tidak menilai orang dengan apa yang mereka miliki atau seperti apa penampilannya. Kami dulu melihat Sang Mesias, yaitu Yesus, seperti itu. Dari penampilan, dari apa yang Yesus miliki untuk bisa dibagikan kepada kehidupan kita. Dan penilaian kami salah, seperti Anda ketahui. Tentu saja kami tidak melihatnya dengan cara demikian lagi. Sekarang, kami melihat apa yang ada di dalam, bukan lagi yang nampak di luar. Dan apa yang kami lihat adalah semua orang yang menjadi satu dengan Sang Mesias. Kita semua menjadi satu dengan Kristus, amin. Barang siapa menerima Yesus, Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Menerima permulaan yang baru, a new start, a fresh start. Saudara, dengar ini. Apapun masa lalu Anda, seburuk apapun Anda, yang mungkin kau berkata, Tuhan menghukum aku karena masa lalu aku yang aku perbuat. Dengar ini, waktu engkau menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Kau lahir baru di dalam Kristus, yaitu engkau alami perjumpaan dengan Kristus secara otentik. Dengar ini saudara, semua yang lalu sudah Dia hapuskan dan yang baru sedang kita ukirkan. Bersama dengan Kristus kita menerima permulaan yang baru, diciptakan menjadi baru. Kehidupan lama sudah tidak ada lagi, it's gone, lenyap. Tuhan tidak lagi menghitung-hitung, Tuhan tidak lagi mengingat-ingat siapa kita dulu. It's gone. Kehidupan lama sudah tidak ada lagi, sudah mati. Kehidupan baru muncul. Saudara, kalau benih tidak ditaburkan dan tidak mati, tidak mungkin benih itu berubah menjadi satu tanaman. Ini prinsip firman Tuhan. Kalau kita tidak meninggalkan kehidupan lama kita, dan kita mau masuk dalam kehidupan yang baru bersama dengan Kristus, sampai kapanpun kehidupan lama akan menggantol hidup kita. Sampai kapanpun kehidupan lama itu akan terus menggandeng hidup kita. Dan selamanya kita akan dituding dengan rasa bersalah dan rasa tuduhan karena masa lalu kita. Lihatlah itu, semua ini datangnya dari Allah yang memperbaiki hubungan di antara kami dengan Allah. Ini semua inisiatif Allah. Dan Dia kemudian memanggil kami untuk memperbaiki, memulihkan hubungan kami dengan sesama. Saudara, ini cirinya. Kalau hubungan kita dengan Allah pulih, cirinya ini saudara. Hubungan dengan sesama pasti pulih. Saya ulang saudara ya. Berdasarkan ayat ini jelas, kalau hubungan kita dan Bapa pulih melalui Kristus, artinya kita betul-betul menerima kematian Kristus, maka day by day, every day, setiap hari, hubungan kita dengan sesama harus lebih pulih. Kalau tahu ada ganjalan, kita pasti akan bereskan.
Gak mungkin kita simpen gengsi. Gengsi kalau saya dulu yang harus minta maaf. Sorry. Kalau kita masih punya gengsi untuk memperbaiki hubungan dengan sesama, itu ciri hubungan kita dengan Bapa belum pulih. Karena ciri hubungan kita pulih dengan Bapa di sorga adalah kita akan dengan mudah mengampuni. Halo? Sorry kalau hari ini firmannya keras. Tapi saya mau kita semua di hari-hari terakhir ini mempersiapkan diri sebaik mungkin menyongsong kedatangan Kristus. Allah menerima dunia ini melalui Sang Mesias, yaitu Kristus. Kemudian memberikan satu permulaan yang baru dengan menawarkan pengampunan dosa. Allah sudah memberikan kami tugas untuk memberitakan apa yang Dia sedang kerjakan. Kita adalah perwakilan Kristus. Allah memakai kita untuk mengajak orang-orang untuk meletakkan perbedaan dan masuk dalam pekerjaan Allah untuk memperbaiki hal-hal di antara mereka. Kami berbicara demi Kristus sendiri. Jadilah sahabat Allah, Dia sudah menjadi sahabat Anda. Saudara, ini adalah identitas baru kita. Identitas baru kita adalah kita sudah diampuni. Identitas baru kita adalah orang-orang yang sudah diberkati karena kematian Kristus. Identitas baru kita adalah orang-orang yang sudah mendapat pengampunan. Dan identitas kita adalah sahabat-sahabat Allah. Katakan amin. Ini identitas baru kita. Saudara, saya secara cepat membagi 3 poin. Bagaimana, saudara? Bagaimana kita harus melakukan supaya betul-betul kita bisa mendapatkan apa yang dikatakan oleh 2 Korintus 5 ayat 16-20 ini. Saudara, yang pertama poinnya adalah kita perlu menemukan, find. Ini adalah 3F sebagai kunci kita. F yang pertama, find. Saudara, saya mau ajak sedikit cerita bagaimana Tuhan Yesus di Matius pasal 3 ayat 16-17. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah, perhatikan kalimat ini saudara, inilah anakku yang kukasihi. Itu satu frase. Kepadanya lah aku berkenan. Itu frase kedua. Sesaat saja, itu pasal 3, tiba-tiba pasal 4, Yesus dicobai di padang gurun. Tentu kisah ini very famous, sangat terkenal. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara berhenti sampai di sana dulu. Ada sebuah perubahan identitas yang sedang dilakukan secara manipulatif oleh iblis kepada Yesus. Apa? Kalau kita lihat ayat pasal 3, jelas waktu Yesus dibaptis, Roh Kudus turun dan Bapa mendengungkan suaranya berkata, this is my beloved son. Ini adalah anak yang kukasihi. Anak Allah yang terkasih. Itu satu frase. Tapi waktu dia dicobai, perhatikan, iblis akan selalu mencobai krisis identitas buat kita. Dia akan selalu memberikan kita krisis akan identitas kita. Iblis berkata, jika engkau anak Allah, kata yang terkasih dihilangkan. Ini yang membuat seringkali anak Tuhan krisis identitas. Karena kita merasa, kalau kita kurang lakukan sesuatu kepada Allah, maka Allah kurang mengasihi kita. Sehingga membuat kita akhirnya kembali kepada sistem dunia, yaitu give and take. I give so I can take. Saya memberi buat Tuhan supaya saya lebih dikasih. Ini keliru, saudara. Akhirnya kita kembali menggantungkan segala sesuatu kepada perbuatan, bukan lagi kepada karya Allah. Kenapa saudara memberi dengan sungguh-sungguh? Supaya saya nggak bangkrut. Ini udah prinsip yang keliru. Prinsip yang benar, apa yang kita tabur itu kita tuai. That's it. Bukan supaya kita nggak bangkrut, bukan supaya kita semakin diberkati, bukan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah diberkati. Dan Alkitab mengajar kita bagaimana prinsip memberi. Berilah sesuai dengan takaran berkat yang sudah kamu terima. As he is able. Itu bahasa kalimat Alkitab yang luar biasa. Maka kalau kita mau memberi apapun, saya nggak cuma bicara soal uang saudara ya. Sekali lagi ini bukan bicara materi. Apapun yang kita mau memberi untuk Tuhan, waktu, tenaga,
pikiran, talenta, semua. Berikanlah sesuai dengan takaran yang Tuhan sudah berikan lebih dahulu dalam kehidupan Anda. Itulah standar kelayakan, SOP-nya udah jelas kok. Kalau kita mau melakukan ini, yang pertama temukan identitas kita. Dengar saudara, iblis akan berulang-ulang berusaha untuk membuatmu mengalami krisis identitas. Kamu kurang dikasihi kalau kamu tidak melakukan ini. Kamu kurang dikasihi oleh Allah kalau kamu tidak melakukan ini. Itu akan menjadi krisis identitas. Sehingga kita waktu kita ngalami sakit, kita ngalami sesuatu yang buruk, malah petaka, kita berkata, saya kayaknya kurang lakukan sesuatu untuk Tuhan. Betul ya? Sering kita ngalamin gitu loh. Padahal Kristen udah lama. Ini adalah krisis identitas. Krisis yang iblis selalu tudingkan dalam kehidupan kita. Hari ini dengar saudara, kalaupun kau lagi ngalami musibah, malapetaka, hal yang tidak enak, hal yang tidak nyaman, dengar, Tuhan tetap mengasihimu secara penuh. Sempurna. Kalau kita mengerti identitas ini, kita akan terus berjalan dengan kekuatan dan ketabahan. Kenapa? Karena kita tahu ini semua bukan hukuman Tuhan. Ini adalah cara Tuhan untuk memberkati hidup kita lebih lagi. Lihat bagaimana perubahan pola pikir akan terjadi saat kita mengerti identitas kita. Saudara, ini adalah identitas baru yang sudah Tuhan berikan. Jelas, 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah, kita baca sama-sama yuk, 3, 2, 1. Tetapi kamulah, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar, yang kecil, yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh. Sama-sama dengan saya katakan, aku beroleh belas kasihan. Aku orang yang dikasihi Allah. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara, kalau kita mengerti prinsip ini, saya yakin keluar dari ruangan ini Anda akan menjadi orang yang berbeda. Dalam berbisnis kau akan berbeda. Kalau engkau tahu engkau adalah orang yang dikasihi, engkau pasti punya semangat untuk bekerja. Kau pasti punya semangat untuk meraih sesuatu. Kenapa? Karena nama Tuhan harus dimuliakan lewat apa yang kita lakukan. Mari tangkap ini saudara. Yang kedua, yang pertama kita sudah temukan identitas kita. Kita adalah the new creation. Kita adalah ciptaan yang baru. Yang kedua, yang kita harus lakukan adalah follow. Kalau kita mau menemukan kebahagiaan, pertama kita harus tahu identitas kita. Dan yang kedua kita harus kerjakan sesuai dengan identitas kita. Saudara, 1 Timotius 6 ayat 12 bilang gini, bertandinglah dalam pertandingan iman. Kita sedang ada dalam pertandingan iman. Yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil. Saudara, ini adalah satu panggilan. Dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 2 Timotius 2 ayat 5 berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saudara, kalau mau hidup bahagia, kita harus jalan sesuai rules, aturan. Kalau saudara mau memenangkan pertandingan pokariran hari ini, saudara harus ikuti trek yang sudah disediakan. Saudara nggak bisa putar-putar trek sendiri, terus saudara ambil jalan pintas, apalagi jalan tikus, saudara. Oh, yang penting saya selesai, kilometernya di bawah yang seharusnya. Oh, nggak bisa, saudara. Kita nggak bisa begitu-begitu sama Tuhan. Kita nggak bisa ambil shortcut sama Tuhan. Kita harus follow. Ada hal yang kita nggak bisa hindari, ya kita jangan hindari, karena memang itu kita harus kerjakan. Masalah yang memang kita harus hadapi, ya kita hadapi. Hiduplah dari kenyataan, tetapi bermimpilah dari iman. Sebab iman kita akan kemudian mengubah kenyataan hidup yang mungkin Anda sedang jalani hari ini. Sama seperti Bartimeus waktu dia beriman, Tuhan, aku mau melihat. Dia beriman bahwa Yesus bisa membuat dia melihat. Keadaan dia berubah. Dia tetap hidup dari kenyataan. Dia harus menghadapi kebutaan. Tetapi waktu dia berkata, aku mau Tuhan, Rabuni, aku mau engkau menyembuhkan aku. Kesembuhan terjadi. Hari ini keadaanmu mungkin belum berubah. Tetapi waktu kita melihat dengan iman kita, Tuhan, aku mau berjalan sesuai dengan panggilanmu. Aku mau berjalan sesuai dengan identitas baruku. Tuhan, biar engkau memimpin langkah hidupku. Hidup kita pasti berubah. Pasti saudara. Kenapa? Karena Tuhan pasti mau hidup kita mengalami yang
terbaik. Dan yang ketiga, saya undang imam musik sebentar saya selesai. Yang ketiga adalah finish. Find, follow, finish. Sederhana. Roma 14 ayat 12, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang orang lain, tentang diri sendiri. Please saudara. Saudara tahu nggak apa yang terkenal dengan netizen Indonesia? Terkenal paling gampang komentar dan menghakimi. Saudara, berhentilah lakukan itu. Mulailah fokus dirimu dengan Tuhan. Jangan lihat kanan kiri. Tuhan kenapa ya dia hidupnya jahat kok diberkati? Kita sedang jadi penonton apa jadi pemain kalau kayak gitu? Orang kalau lagi sibuk main bola, dia gak akan pikirin penonton lagi ngapain. Tetapi orang yang lagi sibuk nonton, dia gak akan sibuk bermain. Karena dia cuma jadi penonton. Dia tidak akan pernah mencetak skor. Dia tidak akan memperoleh mahkota apapun. Karena dia cuma jadi penonton. Kalau hidup kita lebih banyak komentarin hidup orang lain, saudara mohon maaf, tapi ini sebuah realita. Kalau hidup kita lebih banyak komentarin hidup orang, berarti kita sedang banyak nonton daripada mainnya. Kalau kita lebih banyak main daripada nonton, kita tidak akan punya kesempatan untuk menghakimi orang. Betul nggak? Kita lagi sibuk sama Tuhan, kita nggak akan sibuk untuk menghakimi orang. Karena kita sedang sibuk untuk melakukan kehendak Bapa. Inilah yang kita harus pikirkan. Kalau kita lagi banyak sibuk ngomongin orang, berarti kita sedang tidak sibuk melakukan kehendak Bapa. Hati-hati saudara. Mari kerjakan sampai selesai panggilan hidup kita. Kerjakan sampai selesai identitas kita. Saudara, waktu kita berusaha menyelesaikan identitas hidup kita, apa kata Tuhan? Hidup kita pasti saudara, endingnya bahagia. Karena kita sedang mengejar sesuatu yang ilahi, bukan yang duniawi. Sebab jelas di awal kita sudah diskusikan bersama-sama, sudah pikirkan bersama-sama. Bahwa semua yang kita pikirkan dengan hal yang lahiriah, endingnya sementara. Tetapi waktu kita memikirkan hal-hal yang di atas, hal-hal yang rohani, kita akan melihat ending kita bahagia bersama dengan Kristus di surga. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Boleh minta di F? Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata. Ini menjadi doa kami Tuhan. Apapun boleh terjadi, tapi kami akan tetap setia menanti janji-janjimu. Sampai mahkota kehidupan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ku tetap setia melayanimu. Terakhir katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia untuk
tetap setia. Ku melayanimu. Haleluya. Bapa, hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu. Engkau belum selesai. Engkau yang memulihkan setiap umat-Mu. Mungkin banyak di antara mereka yang sedang mengalami hancur gambar diri. Mungkin banyak di antara kami yang sedang meletakkan identitas kami kepada status sosial, kekayaan, bisnis kami, kekayaan kami, followers kami. Tuhan, kami mau meluruskan semuanya pagi hari ini. Bahwa identitas kami bukan apa kata dunia, bukan apa kata orang. Kami gak mau hidup dari apa kata orang, tetapi kami mau hidup dari apa kata Tuhan. Dan biar hari-hari ke depan Tuhan, Engkaulah sendiri yang menjadi sumber kebahagiaan buat setiap kami. Bukan hal-hal materi yang pada akhirnya semuanya akan fana dan sirna. Tetapi kebahagiaan kami ada waktu kami menjalani panggilan hidup kami bersama dengan Engkau. Tuhan, pulihkan setiap umat-Mu. Dan bagi mereka yang mungkin sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan, berikan kesembuhan yang sempurna. Kuasa bilu darah Yesus menjamah mereka. Mereka yang sedang mengalami hubungan yang hancur, Tuhan pulihkan. Mereka yang sedang mengalami masalah di dalam pekerjaan, Tuhan bukakan cara-cara yang baru. Wahyukan hal-hal yang baru Tuhan. Hikmat-Mu menuntun dan memandu langkah hidup mereka. Tuhan, Kau yang berikan kesehatan kepada setiap umat-Mu. Umur panjang. Pikiran yang positif. Pikiran yang tertuju hanya kepada Tuhan. Kami mencabut mengangkat setiap roh maut, roh ketakutan, roh intimidasi yang terus mengintimidasi hidup umat-Mu. Dan biar saat ini hanya kuasa Kristus, kuasa kebangkitannya, dan kuasa kehidupannya yang mengalir memerintah dalam kehidupan setiap kami. Yang takut Tuhan berikan keberanian, Tuhan berikan damai sejahtera. Yang mengalami stres, anxiety, cemas, Tuhan berikan damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai, tetapi meterai firman-Mu ini, yaitu darah Yesus Kristus, yang akan terus bekerja dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama diberkati, kita katakan amin.